Perkenalkan, nama saya Christina Evelina, jurusan Teknologi Pertanian, Program Studi D4 Manajemen Perkebunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana materi rekayasa sistem kerja saling berkaitan dalam menciptakan sistem kerja yang efektif, efisien, produktif, aman, dan berkelanjutan, khususnya pada sektor agroindustri perkebunan. Di dunia perkebunan, semua pekerjaan sebenarnya saling berhubungan, mulai dari tenaga kerja, alat yang digunakan, bahan, metode kerja, sampai lingkungan kerja. Semua membentuk satu sistem. Kalau salah satu dari bagian mengalami masalah, misalnya alat rusak atau kerjanya kurang tepat, maka proses berikutnya juga akan terganggu. Karena itu, sebelum melakukan perbaikan, kita harus memahami dulu bagaimana proses kerja yang sebenarnya terjadi di lapangan. Misalnya, budidaya kelapa dan kelapa sawit. Pekerjaan mulai dari persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, sampai akhirnya panen. Semua tahapan ini saling berkaitan. Kalau ada salah satu tahap tidak dilakukan dengan baik, hasil akhirnya juga akan ikut menurun. Selain itu, setiap komoditas perkebunan juga memiliki sistem kerja yang berbeda. Kelapa sawit, kelapa, kopi, dan lada memiliki cara budidaya, alat yang digunakan, serta kebutuhan tenaga kerja yang tidak sama. Dengan membandingkan sistem kerja dari setiap komoditas, kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dari situ, kita juga bisa menentukan metode kerja yang paling sesuai untuk meningkatkan produktivitas. Setelah memahami bagaimana sistem kerja berjalan, langkah berikutnya adalah mencari tahu apakah masih ada bagian yang kurang efisien. Misalnya, pekerja harus berjalan terlalu jauh untuk mengambil alat, ada pekerjaan yang harus dilakukan berulang kali, atau ada waktu yang terbuang hanya karena menunggu alat maupun bahan. Hal-hal seperti ini seringkali dianggap sepele, padahal kalau terus terjadi setiap hari, bisa membuat pekerjaan menjadi lebih lama dan biaya operasional semakin besar. Nah, supaya kita tahu letak masalahnya secara pasti, dilakukan pengukuran waktu kerja. Setiap aktivitas dihitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Dari hasil pengukuran itu, kita bisa mengetahui aktivitas mana yang sudah efisien dan mana yang masih perlu diperbaiki. Setelah waktu kerja diketahui, kita juga perlu melihat beban kerja setiap pekerja. Jangan sampai ada pekerja yang mendapat tugas terlalu banyak hingga cepat kelelahan. Sementara pekerja lain justru memiliki beban kerja yang lebih ringan. Pembagian pekerjaan yang seimbang akan membuat pekerjaan lebih efektif dan target kerja yang lebih mudah tercapai. Selain beban kerja, kondisi fisik pekerja juga harus diperhatikan. Banyak pekerja di perkebunan yang membutuhkan tenaga besar, seperti mengangkut tandan sawit, membawa pupuk, atau melakukan gerakan yang sama secara berulang. Kalau posisi kerja tidak benar atau alat yang digunakan kurang sesuai, pekerja bisa cepat lelah, bahkan mengalami cedera. Karena itu, dalam rekayasa sistem kerja, kita juga mempelajari ergonomi. Ergonomi bertujuan menyesuaikan pekerjaan dengan kemampuan tubuh manusia agar pekerjaan terasa lebih nyaman, lebih aman, dan resiko cedera bisa dikurangi. Kalau semua data tadi sudah dikumpulkan, mulai dari alur kerja, waktu kerja, beban kerja, sampai kondisi pekerjanya, barulah kita menentukan solusi yang tepat. Misalnya dengan memperbaiki urutan pekerjaan, mengubah tata letak supaya lebih mudah dijangkau, menggunakan alat bantu yang lebih modern, atau membagi tugas pekerja dengan lebih merata. Semua pekerjaan itu dilakukan agar pekerjaan menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan hasilnya tetap berkualitas. Perbaikan yang sudah dirancang kemudian disusun menjadi standar operasional prosedur atau SOP. SOP ini berfungsi sebagai pedoman kerja sehingga setiap kerja memiliki cara kerja yang sama. Dengan begitu, pekerjaan menjadi lebih teratur, resiko kesalahan bisa dikurangi, dan keselamatan kerja juga lebih terjamin. Selanjutnya, pengembangan teknologi juga memiliki peran penting dalam memperbaiki sistem kerja. Saat ini banyak pekerjaan di perkebunan yang sudah dibantu oleh teknologi, seperti penggunaan alat panen, drone untuk memantau lahan, hingga aplikasi digital untuk mencatat hasil produksi. Dengan adanya teknologi, pekerjaan menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan penggunaan tenaga kerja bisa lebih efisien. Dapat disimpulkan bahwa seluruh materi rekayasa sistem kerja saling berhubungan dan membentuk suatu proses yang utuh. Prosesnya dimulai dari memahami sistem kerja, mengenali proses yang ada, menemukan masalah, melakukan pengukuran, menganalisis beban kerja dan ergonomi,
merancang perbaikan, menyusun SOP, memanfaatkan teknologi, mengevaluasi hasil, hingga menyusun laporan dan mempresentasikannya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih dan sampai jumpa.